Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Perkenalkan, nama saya Sumiati, NIM 2021A 1C264, kelas 1I Prodi PPKN. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, tentu saja Indonesia memiliki suatu konstitusi yang dikenal di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Eksistensi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia yang mengalami sejarah yang sangat panjang hingga akhirnya diterima oleh seluruh rakyat sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan kenegaraan Indonesia. Latar belakang terbentuknya konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Setelah kemerdekaan diraih, kebutuhan akan sebuah konstitusi resmi nampaknya tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sehingga lengkaplah Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat. Pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah ikrar kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan sidangnya yang pertama kali dan menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut. 1. Menetapkan dan mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bahannya diambil dari rancangan undang-undang yang disusun oleh Panitia Pengurus pada tanggal 22 Juni 1945. Yang kedua, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang bahannya hampir seluruhnya diambil dari RUU yang disusun oleh Panitia Perancang Undang-Undang Dasar tanggal 16 Juni 1945. B. Pengertian Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 atau disingkat dengan UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis dan juga konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. C. Fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Telah dijelaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis yang mengikat pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat. Undang-Undang Dasar 1945 juga memiliki fungsi yaitu sebagai alat kontrol, sebagai alat pengatur, dan sebagai alat penentu. D. Perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu tuntutan reformasi 1998 ialah dilakukannya perubahan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Latar belakang tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ialah 1. Pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR dan bukan terletak pada rakyat. Kedua, kekuasaan yang sangat besar pada Presiden. Tujuan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. 1. Untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai tata negara agar lebih mantap dan mencapai tujuan nasional. Yang kedua, memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.